Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 30 November 2024, bersama saya Frater Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Hari ini Tuhan menganugerahkan hidup baru bagi kita. Kita yakin Tuhan pun menitipkan satu misi pada kita, yakni untuk ikut mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan kita. Oleh karena itu, mari kita bekali perjalanan kita dengan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil hari ini mengisahkan awal panggilan Santo Andreas Rasul dan Simon Petrus saudaranya dalam mengikuti Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mengubah arah hidup mereka hanya karena Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata-kata itu membuat mereka meninggalkan kehidupan lama sebagai penjala ikan dan lalu menjadi penjala manusia. Kita tidak tahu secara persis apa yang membuat Andreas dan Simon Petrus secara tiba-tiba mau mengikuti Yesus. Tetapi kalau kita renungkan, keterpesonaan mereka kepada Yesus itulah yang membuat mereka mau mengikuti Yesus. Mereka mau terbuka pada panggilan untuk menjadi murid Yesus dan meninggalkan kenyamanan hidup mereka. Selain itu, kita juga yakin bahwa Yesus tidak sembarangan dalam memilih murid. Ia mengenal dan memakai orang-orang yang dipanggilnya sesuai potensi mereka. Sebagai nelayan, Andreas dan Simon sudah terbiasa menjala ikan. Artinya mereka tahu betul bagaimana harus mendapatkan ikan. Ketika mereka akhirnya mengikuti Yesus, mereka adalah orang-orang yang akhirnya pandai dalam menarik banyak orang. Seperti kata Yesus, mereka menjadi penjala manusia. Melalui kisah panggilan Andreas, kita belajar bahwa untuk menjadi murid Yesus, kita perlu terbuka pada panggilannya. Panggilan itu pun berlaku bagi semua orang yang percaya kepadanya sesuai dengan kondisi hidup masing-masing. Dengan begitu kita yakin bahwa kita juga dipakai oleh Allah untuk terlibat dalam karyanya, karena Ia selalu berkarya melalui orang-orang yang terbuka dan menerimanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Semoga kepercayaan yang Kau tanamkan dalam diri kami mampu kami laksanakan dengan sepenuh hati. Berkatilah kami dengan Roh-Mu, agar kami mampu mewartakan kebaikan-Mu kepada siapapun yang kami jumpai hari ini. Bantulah kami, terutama kami yang mengalami tantangan dalam mewartakan cinta kasih-Mu di bumi ini, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan.